Rumahnya di daerah mana, dokter? Aku lihat di CV itu daerah Jakarta Barat ya? Masih Betul, di betul. situ, dokter? Ya, Oke. di saya Jakarta Barat. Oke. Kalau mau itu ada kliknya apa titiknya kalau nggak salah di Google Map. Pasien saya itu yang masukin, saya gap. Jadi biar nggak kelihatan gigiku. Nggak Aduh, apa-apa. aduh, aku tuh baru tahu loh ternyata apa namanya ketika ada gigi yang maksudnya tidak pada tempatnya gitu ya, sudah bolong atau sudah dicabut kemudian kosong, itu gigi yang lain akan mengisi. Jadi tubuh kita itu benar luar biasa. Dia tahu ada yang kosong terus langsung diisi sendiri, nggak terus nggak dibiarin sendirian. Apa sih kok jadi baper? Nggak canda-canda. Iya, Dokter, perlu ini support Masya system Allah. gitu kan. Heeh. Iya, jadi jangan merasa sendiri ya. Aduh, apa sih tadi? Aku udah kepikir sesuatu, tiba-tiba jadi ngeblank lagi. Langsung aja deh kita ke pertanyaan Ya, sebelum nanti kemana-mana. Alhamdulillah, semakin malam semakin banyak. Ini kayaknya 38 mungkin gigi susu dan gigi permanen lagi berkumpul lagi semuanya. berkumpul. Iya. Baik, baik. Kita masuk ke pertanyaan dulu aja. Tadi yang pertanyaan awal banget waktu dokter masih menjelaskan itu dokter prakteknya di mana? Ini Oh ada ya, yang mau datang nih. Karena kita ada. nggak bisa cabut gigi online kan dokter ya. Jadi harus datang. Mungkin suatu saat bisa mungkin. Iya, Aduh, ada lagi dok. saya praktek hanya di rumah karena memang pagi sampai sore kan sudah di kantor ya, di dinas kesehatan gitu. Jadi Oh, kalau gitu. untuk praktek keluar lagi, kasihan anak-anak gitu. Kalau di rumah enak, pasien belum datang masih bisa sama mereka, nanti kalau datang baru turun gitu. Atau kalau rame terus ya anak-anak yang turun gitu kan ya. Seperti Masya itu. Allah. Itu aja, cuman di rumahan aja. Kalau di Kita, kantor memang tidak terima pasien karena kan kalau oh dinas gitu. kesehatan fungsinya regulator, auditor gitu ya. Jadinya meriksa-meriksa rumah sakit buat kebijakan gitu aja. Rumahnya di daerah mana dokter? Aku lihat di CV itu daerah Jakarta Barat ya. Betul, Masih di betul. situ dokter. Ya, Oke. di saya Jakarta Barat. Kalau Oke. mau itu ada kliknya apa titiknya kalau nggak salah di Google Map. Pasien saya itu yang masukin, saya gaptek ya. Oh, Masya Jadi Allah. mereka yang masukin ke Google Map ada DRG Karisa CARISSA kalau mau eh, klik itu mungkin bisa pakai map. Iya, baik. Jadi Mbak Novi itu rumahnya di Tangerang, dokter. Cuman dia Lumayan. kepo banget. Kayaknya tuh, wah kayaknya enak nih berobat ke dokter Gika Risa. So aku bilang, iya dilihat aja udah sembuh. Nanti kita lihat dokternya aja. Masya Udah Allah. separuh kesembuhan. Cuma rumahan ya, kecil-kecilan Oh, aja, Masya bukan klinik Allah. itu. Baik, baik. Iya, aku Silakan. jadi inget Mau ini nih datang. hometown Caca-Caca, yang dokter gigi juga. Tapi ini jadi kemana-mana nanti ceritanya. Ada drakor yang itu kan, tentang dokter gigi. Ya Oh, dokter. Ah, dokter kan nonton drakor ya, jangan enggak. deh. Takut takut Jangan dok, jangan ketagihan, dok. jadi saya nggak pernah nyoba. Ya baiklah. Ayo kita kita ke sini aja yuk. Kita ke pertanyaan. Maaf maaf. Dari Mbak Sari, dokter, apa benar ada minimal usia untuk cabut gigi? Ya itu dulu deh pertama. Ada minimal usia dok? Untuk cabut gigi ya. Heeh. Untuk gigi susu atau gigi dewasa, kalau misalnya gigi susu, betul. Kalau bisa kita ikuti usia pertumbuhan gigi tetapnya gitu. Jadi jangan terlalu awal, jangan terlalu lambat gitu. Tadi kalau keduluan, si gigi dewasanya bingung. Aku tumbuhnya kemana gitu ya. Tapi kalau keterlambatan jadi double juga jadi posisinya nggak pas gitu. Tapi kalau untuk Tumpuk-tumpuk. gigi dewasa sedapat mungkin kita pertahankan ya kalau bolong atau apa selama belum pernah bengkak kalau bisa pertahankan gitu karena bagaimanapun tetap enakan gigi ciptaan Allah ya daripada gigi tiruan mau semahal apapun tetap enak gigi sejujurnya memang tetap enak gigi ciptaan Allah ya gigi asli gitu jadi kalau gigi dewasa
sebaiknya sih dipertahankan. Tapi kalau memang udah memang nggak bisa ya apa boleh buat. Tapi tadi masih ada PR-nya. Jadi kadang orang kalau lagi sakit cabut aja dok, cabut aja gitu ya, nggak mau dirawat gitu. Tapi sebenarnya kalau dicabut itu kita punya PR lagi sebenarnya harus bikin gigi tiruan tadi gitu. Tapi kalau bisa dipertahankan kan lebih enak gitu ya, masih gigi asli gitu. Sama ada penelitian juga di sekitar tahun 2011 kalau kita sebenarnya harus menghindari sedapat mungkin mencabut gigi tetap karena itu bisa mempengaruhi dari pertumbuhan, terutama anak-anak yang masih masa pertumbuhan itu kalau bisa jangan cabut sebelum 17 atau 19 tahun itu karena itu bisa menghentikan pertumbuhan termasuk tinggi badan gitu ya. Yang mau pakai braces atau apa kan kadang dicabut dulu tuh zaman dulu ya, dicabut dulu baru pasang bracesnya itu. Nah, itu sebenarnya tadi ya ternyata itu bisa menghentikan tumbuh tinggi badan gitu. Saya produk dulu juga gitu, sempat dicabut dulu baru pakai tapi kan memang waktu itu dokternya memang belum ada pengetahuan ini, jadi nggak salah juga. Iya. Gitu. Tapi kalau sekarang sudah tahu, nah itu kita sedapat mungkin gitu. Kalau gigi dewasa dipertahankan lebih baik karena nanti apa bisa tadi selain kalau di usia pertumbuhan bisa menghentikan pertumbuhan, di usia dewasa atau lanjut usia bisa mempercepat kepikunan, demensia. Masya Ya, Allah. itu ngaruh tuh. Kalau Aduh, dok efeknya ngaruh panjang gigi ya, Dok. di Ya kunci atau Allah. belum? Nah iya, makanya kebayang ya sekarang kalau kenapa gigi tuh 5 tahun sendiri belajarnya gitu. Ternyata nih kalau Iya. dipanjangin banyak nih penyakit-penyakit lain gitu. Tapi kita fokus ke gigi dulu aja. Baik, Ya baik. gitu. Mudah-mudahan Dok, menjawab ya. jadi memang ada ya dan apa minimal usia itu ngikutin pertumbuhan gigi juga. Nah, dokter ini nih masih dari orang yang sama dari Basari. Hmm. Mengapa gigi geraham bungsu tumbuhnya bisa miring Nah, sehingga mendorong geraham di sebelahnya yang berakibat rusak? iya betul. Nah, Gigi sekarang ini delapan miring. iya, betul-betul. Itu sekarang banyak banget ya kasus namanya impaksi ya, impacted teeth itu ya, karena nggak cukup ruangannya. Ini kasusnya tuh banyak di akhir-akhir ini. Kalau zaman dulu itu sedikit banget gitu ya. Jadi ada yang penelitian menyampaikan penyebabnya itu pergeseran pola makan gitu. Kalau akhir-akhir ini kan dulu makanan zaman-zaman dulu makanan tradisional kita tahu ya, bagea tuh dari mana itu kan keras gitu ya, makanannya tuh keras gitu. Jadi itu kalau makan yang keras-keras itu sebenarnya bagus. Jadi kita merangsang rahang ini bisa bertumbuh maksimal gitu ya. Yang punya anak gitu ya dari susu mau jadi tetap kan jumlah gigi dewasa lebih banyak, ukurannya lebih besar. Nah, sebenarnya kita butuh rahang yang lebih besar juga gitu. Kalau misalnya rahangnya tetap kecil, nanti itu yang bikin jadi berjejal gitu ya. Giginya jadi padat gitu, berantakan gitu. Jadi banyak gigi miring sekarang penyebabnya rata-rata tadi rahangnya kurang berkembang maksimal gitu ya. Mungkin tadi buah udah lunak di jus gitu ya, pepaya udah lembek jus pepaya, jus semangka gitu ya. Jadi kalau bisa buah udah kunyah aja gitu ya, itu merangsang pengunyahan. Kalau nggak suka makan buah gitu-gitu, makan permen karet bebas gula juga boleh gitu. Kalau anak-anak yang bisa nggak suka sayur, nggak suka buah gitu ya, ngunyah itu coba aja permen karet tapi yang bebas gula. Itu kan ngunyah juga. Nah, itu bisa merangsang juga rahangnya berkembang maksimal. Nah, insya Allah tempatnya cukup gitu. Dulu waktu saya belajar masih dibilang orang, mohon maaf dengan orang suku Batak gitu, dibilang paling jarang tuh kena impaksi gitu ya, karena rahangnya kan kotak besar gitu, pasti nggak ada gigi impaksi. Kenyataannya sekarang banyak pasien saya yang dari Sumatera gitu ya, yang impaksi gitu. Dan sekarang kalau dulu dibilang 20 sampai 30 tahun, saya di tempat praktek sudah nemukan anak umur 13, 15 itu sudah tumbuh gigi tetapnya. Jadi makin maju. Tadi gigi anak-anak yang dewasa tumbuh 6 tahun, gantinya di umur 6 tahun, saya udah nemuin yang 4,5 tahun, 4 tahun itu udah ganti gigi itu juga sudah ada ya. Jadi ada pergeseran pola makan, gizi dan sebagainya itu antara lain yang mempengaruhi perubahan. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Sari. Masya Allah. Pola makan juga ya dokter ya. Baik, Ya, baik. Waduh, baik-baik. Ini ada pertanyaan lain. Ini kayaknya, waduh seru banget nih dok. Kalau diikutin semua bakal
panjang ceritanya. Iya, Kita nggak coba apa-apa. semampu kita ya, Ya, dengan keadaan ini pelan-pelan. kalau itu kan bisa lewat WA lagi ya, dilanjutin. Oke. Atau kita bikin sesi dua ya dok ya. Nanti kita hubungin tim Pusaka Nabi, Itu kita ya, undang boleh, lagi. boleh. Bismillah. Insya Baik, Allah. dari Mbak Aam, kalau nggak salah ya Mbak Aam Siti Lasma. Terkait anak gadis, padahal rajin sikat gigi 2 kali sehari saat mandi aja, tapi malam memang jarang. Sekarang gigi bagian depannya dekat gusi itu menghitam dan mulai berlubang. Nah, bagaimana mengatasi yang seperti ini? Ke dokter. Tuh, udah bisa jawab oleh dokter gigi Laras. Ke dokter. Iya, Nggak kan maksudnya biar dilihat langsung gitu loh dok. betul, betul, betul. Nah, iya, jadi ya memang sih yang tadi saya sampaikan, mau kita sehari sikat gigi 5 sampai 10 kali, tapi kalau waktunya nggak tepat, nggak seluruh permukaan juga disikat, itu ya bisa jadi bolong gitu ya. Terus cepet-cepet gitu ya, makanya menyikat gigi itu memang harus seluruh permukaan itu terjangkau, nggak perlu terlalu keras ditekan. Kalau ditekan kayak orang ngecat ya, kalau terlalu ditekan kan malah bulu sikatnya itu malah belok gitu ya. Tapi halus-halus aja gitu, dan juga jangan cepet-cepet, rata-rata tuh 3 menit ya, atau sepanjang satu buah lagu gitu. Jadi kalau nggak ada jam di kamar mandi sambil bernyanyi. Nah, seperti itu kira-kira aja. Maksudnya jangan cepet-cepet. Kadang 1 menit itu kan udah paling lama tuh ngerasanya gitu ya. Nah, kadang kayak kita ngepel lah. Ngepel kan ada bagian yang nggak bisa dilewatin sekali aja, harus agak ditekan di agak beberapa kali gitu kan ya. Ngepel sama dengan gigi kita juga harus seperti itu. Nah, tadi waktu yang tepat sebenarnya setelah sarapan pagi dan sebelum tidur, bukan saat mandi pagi dan mandi sore. Itu yang sering banyak terjadi ya, biar praktis kan ya, lagi sekalian basah gitu. Nah, itu yang sebenarnya lebih tepat. Mau sambil mandi juga boleh, tapi yang nggak boleh dilupakan yang tadi setelah sarapan dan sebelum tidur, karena jaraknya itu dari kita habis mandi pagi terus kita baru sarapan, kan kita baru ketemu lagi sikat gigi itu baru sore tadi ya, paling cepat lagi mandi sore tadi untuk kasus tadi. Padahal ada berapa jam itu kita udah makan berkali-kali, minum berkali-kali gitu ya. Alhamdulillah kita umat muslim ada sempat wudhunya gitu ya. Yang nggak wudhu lebih parah lagi gitu kan, lebih nggak pernah, nggak sempat dibersihkan. Makanya juga bagus kan disunahkan itu wudhu termasuk bersiwak. Itu Masya Allah udah sempurna banget itu. Kalau kita ikuti aja itu udah insya Allah menjaga ya, bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita gitu. Jadi kalau sudah terlanjur hitam, sudah bolong, terutama di depan anak gadis lagi ya, kalau bisa segera ditambal memang, karena kalau masih muda itu ya, pembuluh darahnya tadi, kalau ingat anatomi gigi yang saya sampaikan di awal itu, pulpanya, rongga syarafnya itu masih lebar banget. Jadi lubang belum dalam banget atau belum besar banget itu udah bisa ngilu, terasa ngilunya cepet banget. Pokoknya yang di bawah 17 tahun itu, makanya kenapa nggak bisa pasang gigi palsu yang cekat, yang permanen, nggak bisa diasah giginya, karena pembuluh darahnya masih lebar, masih syarafnya masih lebar gitu. Nanti ngilu gitu. Termasuk ya tadi, kalau lubang baru sedikit aja buru-buru ditambal gitu. Nanti soalnya gigi seperti itu ya, gigi bukan seperti flu yang self-limiting disease bisa sembuh sendiri, tapi dia harus dilakukan tindakan, nggak bisa didiemin. Dia makin didiemin, dia proses penyakitnya tuh jalan terus. Abses, bengkak, didiemin bisa jadi kista, kista didiemin bisa jadi tumor, dan selanjutnya. Walaupun nanti ketika nggak sekista tumornya kayak di tempat lain ya, nanti waktu giginya dicabut, ya kistanya bisa ikut, tumornya bisa ikut. Cuman sayang, udah keburu ngerusak tulang rahangnya tadi kan, kalau sampai udah ada tumor dan sebagainya. Karena saya pernah dapat pasien itu ada ternyata nggak sadar, dari abses didiamkan sudah sampai jadi tumor, itu rahang bawah ini kan agak tebal ya, sekitar berapa lah, 4-5 cm ya harusnya. Itu di ronsen itu sisa 1 cm gitu, dan ada retakan lagi gitu rahangnya ya kalau di ronsen, karena tadi
tulangnya itu udah rusak, terus pas makan keras retak dia. Jadi padahal tulang rahang bawah ini kan keras banget ya harusnya gitu. Jadi terpaksa harus pakai plat dan sebagainya. Itu sih yang kita harus hindari gitu. Jadi makin, apalagi kalau yang takut-takut, makin karang giginya masih sedikit, buru-buru bersihin karang. Lubangnya masih kecil, buru-buru ditambal. Karena kalau sudah dibiarkan nanti sudah sampai syaraf, perawatannya malah lebih panjang gitu. Tindakannya lebih invasif, lebih heboh gitu, lebih serem mungkin jadinya gitu. Mungkin itu saran aja buat Bu Aam tadi ya.